Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan rekor kepenuhan hidup dalam Kristus. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kotor dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmanian seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa-penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu tubuh dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memasukkannya pada kayu salib. Ia telah menutupi pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita baca dan kita renungkan bersama hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berikut ini merupakan nasihat seorang rasul yaitu Paulus kepada jemaatnya di Kolose. Nasihat Paulus untuk jemaat di tengah-tengah ancaman ajaran sesat pada waktu itu. Karena kota Kolose merupakan salah satu tempat di mana tradisi atau kebudayaan tertentu, sehingga besar kemungkinan munculnya ajaran sesat yang mempengaruhi kekristenan jemaat Kolose saat itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat Paulus yang tegas ini untuk menjaga pertumbuhan iman yang progres. Progres yang dimaksud dalam pertumbuhan iman adalah berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Marilah kita semua harus meneladani dan mengikuti nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose pada saat itu dulu. Nasihat Paulus yang kita baca ini bukan hanya untuk jemaat di Kolose, tetapi untuk kita juga yang masih sekarang. Baik kita orang tua, muda-mudi atau anak-anak. Perlu kita sadari bahwa situasi saat sekarang ini sedang mengalami bentangan antara kebenaran dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, nasihat Paulus pada perikop di atas sangat tepat bagi kita untuk menegas
dan menguatkan setiap kita. Jadi marilah kita semua yang berkumpul di ruangan ini untuk kita lebih memahami 3 instruksi atau 3 instruksi oleh Paulus atau yang menjadi tema perenungan kita pada saat malam ini, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus tahu benar-benar untuk menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Allah, oleh Kristus. Ketika kita berakar, bukan hanya sebatas berakar, tetapi kita harus bertumbuh dalam Kristus. Bukan hanya menjadi orang bergereja, tetapi kita harus menerima Yesus. Tetapi kita harus percaya kepada Dia bahwa Yesus Kristus adalah dasar yang kuat bagi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh artinya kita dikehendaki untuk tidak menjadi orang percaya saja, tetapi kita harus mengimani dan kita harus menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita sudah menjadi orang percaya, ketika ada godaan dalam hidup kita, apakah kita mampu untuk berkata tidak terhadap dosa? Apakah kita mampu menahan rasa kecewa, sakit hati, iri hati, marah? Pasti kita tidak mampu begitu. Itulah sebabnya bukan hanya menjadi berakar, bukan hanya menjadi orang bergereja, tetapi kita harus bertumbuh. Tetapi kita harus menerima Yesus sebagai Islam, karena Yesus adalah dasar kita yang kuat. Nah, kita bicara tentang bertumbuh. Bertumbuh merupakan kata kerja pertama yang digunakan oleh Paulus untuk menunjukkan bahwa status orang Kolose yang baru untuk menunjukkan bahwa orang Kolose yang sudah terpengaruh dengan adanya dengan berbagai macam kebudayaan atau tradisi, supaya mereka harus mempertahankan keimanan iman mereka. Bertumbuh adalah keadaan di mana kita menjadi orang percaya. Kita percaya Yesus dan menerima Dia. Kita harus memberi diri untuk kita bergabung dalam satu komunitas, yaitu gereja. Tapi Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai rumah rohani, kita harus datang beribadah, kita datang berkumpul, bersaksi dan melayani di rumah rohani. Nah, dalam firman lain Paulus menggambarkan pertumbuhan ini. Paulus menggambarkan seorang bayi rohani yang masih membutuhkan susu untuk bertumbuh. Namun dalam perikop ini Paulus menggambarkan kehidupan manusia dengan pohon. Jadi gereja adalah tempat awal kita untuk mengalami pertumbuhan. Gereja GKS Jemaat Majelis Waktu yang berulang tahun yang ke-64 tahun pada malam ini. Apakah kita sudah menjadikan dia sebagai awal pertumbuhan rohani kita, sebagai tempat pertumbuhan kita? Kita jadikan ini gereja sebagai rumah rohani kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawaban daripada pertanyaan ini ada dalam diri kita masing-masing. Nah, kita lanjut dengan berbuah dalam Kristus. Sebagaimana Paulus telah memaparkan tahap pertumbuhan yang sistematis dan progres, maka pertumbuhan tidak hanya berakar, bertumbuh, tetapi berlanjut pada berbuah. Demikian juga kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita sudah menjadi orang percaya dan bergereja,
kita berakar dan bertumbuh dalam sebuah gereja. Bukan hanya sebatas itu, tetapi kita harus kuat. Kita harus mempertahankan kemenangan iman kita. Yang lebih penting daripada semua ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, buah kita kepada sesama kita. Apakah buah kita? Karena kita manusia bukan pohon. Bagaimana caranya supaya orang bisa tahu bahwa kita sudah berbuah? Jadi kita harus melakukan apa yang baik. Perkataan, tingkah laku. Kita harus meneladani sikap Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita mempertahankan buah kita yang baik dalam Kristus, yaitu lemah lembut, kasih setia, sabar adalah buah-buah roh yang harus kita hidupi di dalam kehidupan ini, baik dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan kerja, dunia pemerintahan. Kita harus hidupi, kita harus lakukan yang baik bagi semua orang, karena Yesus Kristus adalah dasar kita yang kuat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Jadi kita harus berakar dan kita menjadi orang percaya. Bertumbuh kita harus kuat di atas Yesus, karena Yesus adalah dasar kita, dan kita mampu untuk meneladani buah-buah kita, yaitu buah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pastikan cara hidup kita, respon kita, perkataan kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan buah-buah roh itu, karena itu adalah buah daripada kita sebagai manusia. Dan buah roh, buah kita adalah gaya hidup kita. Ketika kita bergaul dengan sesama, dengan saudara-saudara, lingkungan, kita harus melakukan itu. Pastikan itu. Pastikan itu semua untuk mewakili diri Kristus di dalam kehidupan kita, karena Yesus Kristus adalah dasar kita yang kuat. Amin.